nggak pernah rubah muka loh Pak. Apakah saya bisa operasi muka? Bisa. Anda mungkin pernah dengar penyanyi nama Tompi. Beliau kan dokter bedah. Berapa lama saya telepon beliau, bro, benerin dong hidung. Itulah kenapa saya pakai kacamatanya selalu di kepala. Pertama karena otaknya yang minus, yang kedua hidungnya pesek Pak. Karena kalau ditaruh di sini, saya dikasih waktu 30, 40, 50 menit, pasti di bawah. Wah, kayak orang di toko gitu, ya lu mau beli apa gitu. Nggak bisa, jadi harus taruh di atas. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saya bergumul banyak Pak. Saya dari mantan orang yang tidak baik buat Tuhan. Tetapi Tuhan pulihkan tahun 97. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Itu adalah fase pertama saya mulai merubah apa yang ada dalam hidup Mongol. Dan itu ternyata berguna di dunia artis. Saya adalah stand up komedian Indonesia terbaik, terlaris, termahal sampai hari ini. Stand up komedian terbaik, terlaris, termahal ada 2 di Indonesia. 1 Mongol Stress, 2 Cak Lontong. Anda kalau suka nonton Cak Lontong, beliau lebih mahal dari Mongol. Stand up 15 menit beliau bisa 150 juta. Saya mah cukup aja 70 juta, yang penting tiap hari ada. Gitu. Ya kan? Daripada 150 sebulan sekali, mending 70 tapi tiap hari. Gitu. Karena buat apa hidup kita berlebihan? Cukup aja untuk hari ini makan udah luar biasa, betul? Jujur loh Bapak Ibu, saya setuju dengan Pak Bupati tadi. Besok benar kita akan ada pemilihan macam-macam, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Beda pilihan kita itu masing-masing Pak. Jangan berantem, jangan nebar hoaks. Oh ini calon ini begini, jangan. Itu kalau Amsal 20 ayat 9 berkata, Anda adalah bagian orang-orang yang bocor mulut. Ayo, jangan suka ngomongin hidup orang. Tuhan marah, Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Banyak tuh ibu-ibu, tapi nggak semua. Nggak semua, dari 100 ibu-ibu 3 yang nggak ngomong. 97 pasti ngomongin orang. Lu tahu nggak ini? Termasuk saya diomongin. Paling banyak yang ngomongin hidup Mongol tuh ibu-ibu. Lu tahu nggak dia? Astaga, setiap kali manggung aksesorisnya ampun. Dia itu hedonisme, tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Cuman karena melihat Mongol penuh dengan aksesoris. Padahal tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Nggak semua. Ada rantai kongguan rose gold, rantai regal gold. Kurang gede apa tuh 2 rantai itu? Dipakein lem Korea bisa jadi kalung. Yang penting jangan kena minyak wangi, jangan kena alkohol, dan kalau bisa jangan banyak keringat. Takut ijo seleher sampai bawah meleleh gitu. Ya kan? Ingat Bapak Ibu, serius. Saya baru habis dari Amerika 30 hari di negara orang. Saya langsung bilang masih tetap lebih enak Indonesia. Sarapan ada nasi goreng, ada kue tiaw goreng, ada bakwan jagung. Di Amerika saya tinggal di Los Angeles, di Ontario. Ya haleluya, pas turun cuman telur Pak. Telur yang diorek gitu loh, yang scrabble gitu, terus udah gitu nggak ada sendok, ada garpu. Sekarang Mongol nanya, telur yang diabur-aburin pakai garpu, apa yang kecolok? Nggak ada. Sekali ada kentang Pak, kentang nggak dikupas, langsung dimasak begitu. Kita katanya negara canggih, kentang nggak dikupas. Coba Anda ke warteg, ada nggak kentang nggak dikupas? Nggak ada.
Amerika, haleluya. Aduh, nggak ada gayung, Pak. Nggak ada di toilet, jangan dicari selang, nggak ada. Ada tisu digantung. Aduh, itu kalau kurang tebel habis hidup kita, Pak. Aduh, mau sampai bilang, aduh ini bagaimana ini, aduh Tuhan Yesus, nggak ada ember. Serius. Jadi orang nanya, kamu kenapa bisa dipakai Tuhan? Kenapa bisa diberkati Tuhan? Karena saya merubah sesuatu dalam hidup saya. Orang nanya, Bang Mongol, apa sih yang Bang Mongol rubah dalam hidupmu sehingga engkau bisa diberkati Tuhan? Yang paling pertama saya rubah dari hidup saya adalah, ini biar enak. Kan orang suka nanya, emang ada Bang ayat Alkitabnya? Ada Bapak Ibu. Kita buka sama-sama Amsal 4 ayat 23. Ini selalu saya bawain di mana saya pelayanan pertama di gereja di mana ngundang saya. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang harus kita lakukan pertama dalam hidup kita untuk kita mencapai kesuksesan adalah jaga hati. Jangan izinkan iri hati muncul dalam hidup kita. Jangan izinkan hati kita kepahitan terhadap orang lain. Jangan izinkan hati kita jadi sombong.